Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mengawali pembelajaran hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Azim. Azim. Azim apa pertanyaan Azim? Sakit. Azim? Sakit. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tumbukan efektif dan syarat-syarat terjadinya tumbukan efektif. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan dikaitkan dengan teori tumbukan. Kompetensi dasarnya ada kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang akan terkendali. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, menggunakan teori tumbukan dan menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali dengan baik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah dapat semua yang KBD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah, perhatikan ke depan. Kegiatan yang pertama yaitu mengamati. Perhatikan kabel di depan. Kabel apa itu? Kabel apa? Kabel data percobaan. Sudah pernah kalian lakukan ya? Ya, ini datanya juga saya ambil dari salah satu kelompok kalian waktu itu. Kalau dari data ini, kemarin gimana nih hasilnya? Konsentrasi yang lebih besar, laju reaksinya juga lebih besar. Oke. Dari tabel ini, kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Oke, silakan. Kenapa volume dan massa tinta yang tetap bisa menghasilkan waktu yang berbeda-beda? Oke, baik sekali pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Oke, silakan. Mengapa semakin tinggi konsentrasi semakin singkat waktu yang dibutuhkan? Oke, baik sekali. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, kita akan melakukan pembelajaran kita kali ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan tadi ditulis di bagian menanya, ya. Nah, sekarang bagian mengumpulkan data. Ada di LKPD kalian juga halaman 2. Di sini ada gambar atau video contoh analogi animasi submikroskopis pada reaksi antara HCl sama Mg. Perhatikan yang sebelah kiri di sini itu pada konsentrasi ya HCl tinggi. Oke. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini pada konsentrasi HCl rendah. Oke, silakan kalian identifikasi apa perbedaan dari kedua ini pada konsentrasi HCl tinggi, seperti apa perbedaannya dengan konsentrasi yang HCl rendah. Oke, nah dari mengumpulkan data ini kalian silakan gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang mengasosiasi. Waktunya 15 menit. Sudah selesai semua belum? Sudah. Oke, baik, kalau sudah selesai, kita selanjutnya yang mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok mana yang mau menjawab pertanyaan yang mengasosiasi. Oke, silakan. Soal pertama, berapakah jumlah partikel Mg dan HCl yang ada pada animasi yang berkonsentrasi HCl tinggi? Jawabannya Mg 6, HCl 1. Oke, bagaimana yang lain? Ah, Ada berapa
jumlah partikel Mg dan ACL yang ada pada animasi yang dikomputasi ACL rendah. Oke. Jawabannya Mg 6, ACL 12. Bagaimana kelompok lain? Oke. Baik sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya. Untuk kelompok 3. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke, silakan kelompok 1. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jika dibandingkan antara jumlah partikel pada animasi yang berkonsentrasi HCl tinggi dengan animasi yang berkonsentrasi HCl rendah, manakah yang memiliki jumlah partikel HCl lebih banyak? Jawabannya pada animasi yang berkonsentrasi HCl tinggi. Oke, dari gambar animasi jelas ya. Yang lebih banyak partikel yang mana? Animasi. Ya, pada hasil konsentrasi yang tinggi. Oke, lanjut nomor 4. Pada animasi manakah yang memungkinkan lebih banyak terjadi tumpukan yang efektif? Konsentrasi HCl tinggi atau konsentrasi HCl rendah? Jawabannya di konsentrasi HCl tinggi. Baik sekali, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan terakhir. Oke, silakan kelompok 2. Jadi bagaimana konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori penentuan? Jadi jawabannya semakin banyak partikel HCl, maka semakin banyak kemungkinan tumpukan efektif yang terjadi. Oke, kelompok lain gimana? Ada yang menyempurnakan? Oke, silakan. Semakin tinggi konsentrasi larutannya, semakin banyak partikel larutannya, maka Semakin banyak partikelnya. lebih tinggi kemungkinan terjadi tumbuhan efektif sehingga laju reaksinya semakin cepat. Oke, baik sekali. Pertanyaan mengasosiasi sudah selesai. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada kegiatan yang pertama? Silakan kelompok 4. Berdasarkan diskusi yang telah kalian lakukan, maka kesimpulan dan kesimpulan bagaimana konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi jika dikaitkan dengan teori penumbukan konsentrasi. Jadi jawabannya, semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak jumlah partikelnya, sehingga semakin banyak terjadi tumpukan efektif dan semakin cepat pula laju reaksi. Oke, baik sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi sudah jelas kesimpulannya kalau semakin tinggi konsentrasi maka makin banyak jumlah partikelnya, sehingga lebih banyak memungkinkan terjadinya tumbuhan yang efektif, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, bagus sekali. Kita sudah selesai untuk kegiatan yang pertama. Kita akan lanjutkan ke kegiatan yang kedua, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan yang pertama yaitu mengamati. Oke, tabel apa ini? Tabel. Oke, data percobaan yang sudah kalian lakukan juga. Gimana waktu itu hasil percobaannya ini? Semakin besar luas permukaannya, maka laju reaksinya semakin cepat. Iya. Oke, dari tabel ini silakan kalian buat pertanyaan yang sesuai untuk tabel ini. Oke, silakan. Izin bertanya, mengapa luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kenapa bentuk cangkang serbuk lebih cepat reaksinya dibandingkan dengan bentuk cangkang lepis? Oke, bagus sekali pertanyaan. Oke, untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi, kita akan melakukan kegiatan selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Pertanyaannya jangan lupa ditulis di bagian tengahnya ya. Oke, ini hanya sebagai analogi. Oke, percobaan data menggunakan cangkang terang. Nah, ini animasi yang ibu tampilkan ini adalah reaksi antara AL sama HCl. Ini bukan cangkang ini ya. Untuk yang sebelah kiri ini aluminium bentuk potong-potongan atau yang luas permukaannya lebih besar. Ini ya sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini aluminium bentuk kutu, atau yang luas permukaannya lebih kecil. Oke, silakan kalian identifikasi perbedaan dari kedua animasi tersebut. Nah, nanti dari hasil identifikasi ini digunakan untuk menjawab soal-soal pada bagian yang mengasosiasi ya, dalam 4 soal. Silakan, waktunya 15 menit. Oke, sudah selesai semua belum? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ayo,
memiliki luas permukaan lebih besar adalah aluminium bentuk potongan. Oke, gimana yang lain? Ya. Yang memiliki luas permukaan lebih besar yaitu yang berbentuk potongan. Lanjut pertanyaan nomor 2. Pada animasi manakah yang memungkinkan tumbukan antar partikel reaksi lebih banyak terjadi aluminium bentuk potongan atau bentuk utuh? Jawabannya aluminium bentuk potongan. Oke, yang memungkinkan lebih banyak terjadinya tumbukan yang aluminium bentuk potongan. Dari video animasi tadi sudah jelas ya? Ya. Lanjutkan nomor 3. Siap. Dari animasi di atas, manakah yang memungkinkan lebih banyak terjadi tumbukan efektif antar partikel reaksi? Aluminium bentuk potongan atau bentuk utuh? Jawabannya aluminium bentuk potongan. Ya. Bagaimana yang lain? Ya. Nah, jelas sekali ya. Kita kasih untuk kelompok 4 tepuk tangan. Pertanyaan nomor 4. 3. Oke, nomor 1 ya kasih. Dan perwakilan dari kelompok 4 ini menjawab pertanyaan nomor 4. Di kelompok 1. Jadi bagaimana kelas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi jika dikaitkan dengan teori tumbukan? Jawabannya, berdasarkan teori tumbukan, pengaruh luas permukaan zat reaksi terhadap laju reaksi, yaitu semakin luas permukaan zat reaksi, maka laju reaksi akan lebih cepat. Oke, ada yang lain? Kelompok lain gimana? Oke, silakan. Semakin besar luas permukaan, maka lebih banyak partikel yang bertumbukan, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif lebih besar dan laju reaksinya pun menjadi lebih cepat. Oke, terima kasih kelompok 5. Jadi, kalau luas permukaannya semakin besar, maka gimana? Iya, semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kita sudah selesai untuk kegiatan yang kedua. Ada yang ingin menyimpulkan kegiatan yang kedua ini? Oke, silakan kelompok 4. Saya berasal dari kelompok 4 ingin mengkomunikasikan. Presentasikan ya. Jadi seorang berdasarkan diskusi yang telah kalian lakukan, membagi kesimpulan dan presentasikan bagaimana luas perkembangan aliran bereaksi jika dikaitkan dengan teori tumbukan dengan kelas. Jadi jawabannya, semakin besar luas permukaan, maka kemungkinan partikel dan reaksi untuk bertumbukan pun semakin bertambah, sehingga lebih banyak terjadi tumbukan efektif dan semakin cepat pulang laju reaksi. Oke, baik sekali kesimpulan dari kelompok 4. Gimana, sudah jelas yang lain? Jelas. Itu ya, jadi semakin besar luas permukaannya, maka semakin banyak partikel bereaksi yang mengalami tumbukan, dan akan semakin banyak juga yang akan mengalami tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian tadi, kira-kira pertanyaannya sudah terjawab belum? Sudah. Oke. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dan jawabannya tadi? Ayo, Andy. Pertanyaan tadi, mengapa luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi? Jawabannya yaitu semakin besar luas permukaan, maka lebih banyak partikel yang bertumbukan, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan lebih efektif lebih besar, sehingga laju reaksinya pun menjadi lebih besar. Oke, baik sekali ya. Oke, semuanya sudah terjawab pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Sudah paham? Sudah. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan kelas video di bawah. Akhiri kegiatan pembelajaran ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.